kepada YouTuber di seluruh Indonesia bahkan dunia. Saya Aceng Saiful Ahmad channel. Pada kali ini di sore hari ini menjelang maghrib akan mereview sebuah penggiat hobi. Pada kesempatan ini saya berada di sebuah rumah, tepatnya di perumahan Taman Rancamanyar, Kota Baru, Karawang. Dan dalam hal ini di kediaman rumah salah satu staf pengajar di Kabupaten Karawang, Bapak Haji Asep Saifuddin SPD. Beliau adalah salah satu selaku kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Dan pada kesempatan di luar jam-jam pelajaran ini, di luar aktivitas sebagai kepala sekolah, beliau adalah salah satu penggiat hobi, yakni penggiat hobi salah satu ikan hias yang ternama di Indonesia, yakni ikan hias koi. Baik pemirsa, dan apa saja yang akan nanti kita korek dan kita bahas mengenai kesibukannya dan juga tentang penggiat hobi. Seorang kepala sekolah tetapi beliau adalah seseorang yang hobi ataupun sangat hobi dalam hal pemeliharaan ikan hias tersebut. Demikian pemirsa, kita akan nanti tampak pemirsa beliau sedang menikmati salah satu hobinya beliau, yakni memelihara ikan hias, ikan koi yang akuariumnya dibuat khusus, ditanam, tidak pakai meja ataupun digantung, tetapi langsung ditanam ke permukaan tanah di sebuah rumahnya milik beliau. Dan nampak dari kejauhan bahwa ini memang benar-benar ditanam ke dalam dan juga menjadikan sebuah ornamen ataupun hiasan di dalam sebuah rumah. Nampak dari kejauhan beliau sedang memberikan ataupun mengajak main kepada hewan peliharaannya, yakni ikan koi tersebut. Kita akan nanti bisa berbincang-bincang bersama beliau sore hari ini, dan saya juga bersama dengan pemilik dari kolam ikan, yakni kolam ikan mini yang ada di rumah dalam bentuk akuarium tanam, bersama Bapak Haji Asep Saifuddin SPD. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Gimana, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian pemirsa. Nih ngomong-ngomong Pak Haji, sejak kapan nih sebetulnya Pak Haji sangat peduli ataupun menggeluti penghobi dari ikan mas koi ini? Semenjak COVID gitu ya. Semenjak dari COVID ya? Awal ada COVID kan saya home ya, tinggal di rumah. Jadi untuk mengisi salah satu hiburan ya dengan membuat kolam. Dengan membuat kolam. Awalnya tidak seperti ini, kolam kecil isi ikan koi yang kecil. Lama-lama suka juga nih. Oh, awalnya tidak beli langsung gede gitu Pak Haji? Tidak, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil aja. Terus melihat dari perkembangan ikan koi ini yang begitu bagus, lantas mungkin terinspirasi membuat, kenapa enggak kalau kita bikin yang lebih serius begitu Pak Haji? Betul, tadinya cuma iseng ya, dari kecil. Berangkat dari iseng? Dari iseng dan mengisi waktu ya, menghibur, karena kan tinggal di rumah, saya at home. Stay at home gitu ya? Ketika awal COVID itu ya. Dan senang akhirnya. Lama-lama senang, renovasi lah. Jadi seperti ini, jadi agak gede lah. Dengan yang saya lihat ini super mewah dan super bagus dari sebuah akuarium dari hasil
Apakah ini nyontek? Apa berdasarkan dari ini apa namanya feeling dari Pak Haji tersebut? Pinginnya begini, begitu kan kreasi sendiri gitu. Keinginan sendiri seperti ini. Tadinya udah 3 kali berarti ya, yang kecil, yang sedang, dan sekarang yang terakhir yang ini. Bongkar pasarnya selama tiga kali pemirsa. 3 kali, Iya. 3 kali bikin kolam ini yang ketiga ini berarti. Tentunya di situ kan mungkin dengan 3 kali bongkar pasang ini, terus kemudian secara finansial mungkin lebih besar pengeluarannya gitu. Betul, ya sebenarnya tidak mengharapkan seperti itu ya. Nah ini jadi pengalaman aja. Yang pertama kan dari asal tadi ya, asal ada ini. kolam kecil. Nah, lama-lama suka, ya kenapa enggak diperbesar. Sudah dilakukan perbesar, tapi ada apa ya? Ada kekurangan sehingga kolamnya bocor terus dan susah untuk diatasi. Jadi pemirsa, ketika ada satu nilai kekurangan dalam bentuk, maksudnya kekurangan dalam hal pembikinan kolam tersebut, dan yang lanjutnya adalah sudah mencintai daripada hobi ini, apa boleh buat. Finansial yang lebih besar pun kenapa enggak? Nah kalau memang ada gitu kan ya pemirsa. Dan ini merupakan langsung dibongkar total. Langsung bongkar total pasang, sehingga ini yang menjadikan sebuah bentuk karya nyatanya beliau di dalam rangka mewujudkan salah satu inspirasinya di dalam bentuk desain dari sebuah kolam ini ataupun akuarium yang ada di rumah Bapak Asep ini. Terus kemudian dari mungkin ngelihat ataupun mencari bibit-bibit ikannya itu sendiri, apakah susah? Kemudian keduanya apakah dengan ada satu panduan-panduan tertentu? Ya sebenarnya untuk masalah ikan ini ya tergantung selera kita sih. Ada yang menurut kita bagus, menurut yang lain juga mungkin kurang. Ada yang menurut yang lain sukanya seperti ini, kita sukanya seperti yang ini. Tergantung daripada selera masing-masing. Tapi yang jelas memang ada ukuran-ukuran untuk kualitas ikan itu sendiri. Untuk dari size pembelian size, tentu kan ada size ya. Betul. Pembeliannya tidak seperti biasa ikan emas yang biasa dijual untuk dikonsumsi pemirsa. Jadi sekilo misalkan 30.000, kalau ini kan persatuannya. Yeah. Untuk size ukuran tersebut, apakah dari harga tersebut tentunya ada sesuatu yang memang spesial ataupun yang biasa ataupun yang seperti apa? Betul. Memang ukuran juga bisa berpengaruh ke harga, tapi itu tidak mutlak ya. Karena yang paling mutlak untuk harga ini, bidangnya ikan ini ya tergantung dari kualitas ikannya itu sendiri. Ada yang kecil lebih mahal daripada yang besar. Tapi yang jelas yang besar juga udah ya memang cukup tinggi harganya. Cuma bukan jaminan yang besar itu bisa lebih mahal daripada yang kecil. Jadi kualitas dari ikan itu sendiri yang yang membuat harga tinggi. Jadi dari bagaimana dari awalnya dari indukannya itu sendiri ya. Iya. Membawa gen, maka jadi akan lebih bagus juga kepada anak-anaknya. Dan tentunya pemirsa ingat bahwasanya kita jangan sampai terkecoh daripada sebuah harga yang bagus, tetapi belum tentu menjamin bahwasanya ikan tersebut nantinya akan lebih bagus. Tetapi juga dengan harga yang terjangkau, mungkin murah meriah, tetapi kalau itu akan menjadi sebuah yang paling bagus, kenapa tidak kita? Untuk pemeliharaan ikan koi ini gimana sih pengalaman Pak Haji? Maksudnya saya tanya ini sulit, lumayan sulit, atau sangat sulit sekali begitu Pak Haji? Sulit ya, karena ini ikan yang termasuk sensitif. Jadi bagaimana kita merawat air, ketika airnya sehat, ikannya juga sehat. Maka kuncinya memang airnya harus sehat. Jadi harus dikontrol terus dari pH-nya itu sendiri ya? Betul. Filterisasinya harus sesuai, sehingga
ya airnya tetap sehat. Ketika airnya sudah tidak sehat, maka ikannya pun tidak sehat. Gitu. Terus kemudian adakah obat-obat yang tertentu yang untuk mengadakan dari pH air itu sendiri secara khusus gitu Pak Haji? Apakah air ini hanya sebatas dari air sumur aja gitu? Ini air dari Yatam ya, dari sumur ya. Cuma kan kita usahakan untuk filterisasinya. Ini adalah tabung filterisasinya, satu baris, di sana juga satu baris. Dimana di sini ada 3 kotak chamber, di sana juga 3 kotak chamber. Yang isinya di sini ada yang chamber mekanik dan juga chamber biologis. Nah itu yang membuat air ini bisa terkontrol, kejernihannya juga kualitasnya, sehatnya air ini. Terus kemudian dari tentang pakan ikannya itu sendiri, apakah pakan ini sama dengan yang diberikan di kolam-kolam ikan yang lain pada umumnya, yakni pelet misalkan seperti itu? Apakah ada makanan sejenis pelet tertentu gitu Pak Haji? Ini juga pelet, cuma memang ada pelet yang khusus untuk ikan koi kan. Oh khusus untuk ikan koi, tapi kalau untuk ikan yang mas yang lain nggak ini ya mungkin? Ya kurang tahu, mungkin bisa sama yang lain, tapi ini udah cenderung untuk khusus pakan untuk koi sendiri. Dan untuk makanannya ya bermacam-macam. Ada yang untuk pertumbuhan, juga ada yang untuk mencerahkan warna. Bermacam-macam, dari mulai yang harga murah, sedang, bahkan yang mahal juga ada. Terus kemudian saya lupa, untuk kegiatan ini Pak Haji menggeluti hobi ini apa semata-mata hanya sebatas hobi atau mungkin kedepannya ada satu berhubungan dengan bisnis nih Pak Haji? Mohon maaf. Untuk sementara hobi kali ya. Seneng aja gitu. Jadi untuk sementara ini saya senang, kalau mereka senang ini bisa dipakai untuk apa ya? Obat terapi kali ya? Pelepas lelah. Gitu. Oh, pelepas lelah. Pelepas penat mungkin ya. Penat. Di salah-salah kesibukan. Betul. Yang setiap hari Pak Haji lakukan mungkin ya. Betul. Ketika sudah capek pulang kerja, langsung nongkrong di sini. Hilang kembali fresh ya mungkin Pak Haji ya. Iya. Jadi pada dasarnya obat itu tidak bisa hanya sebatas kita telan berupa bentuk pil ataupun kapsul, tetapi ini juga merupakan salah satu obat mungkin Pak Haji ya. Betul. Bisa jadi teman juga nih. Oh iya, jadi sahabat juga ya. Adakah jadi satu kerinduan Pak Haji? Betul. Ketika di luar kadang-kadang ingin cepat pulang untuk bercengkrama mungkin ya dengan ikan. Iya. Terus kemudian untuk kasih makannya ini sehari berapa kali? Ya saya sendiri 2 kali sehari. Oh sama dengan manusia gitu Pak Haji ya? Ya ada yang 3 kali. Kalau memang untuk mengejarnya targetnya pertumbuhan cepat ya mungkin bisa di-push makanan ya. Banyak. Tapi pengaruh nggak nanti ke istilahnya kalau saya lihat kalau kebanyakan pakan juga pengaruhnya ke kualitas air nanti. Karena kebanyakan pakan akan menyisakan sisa-sisa pakan di sini akan menjadi amoniak nantinya. Terus kemudian juga mungkin tolong Pak Haji nanti jelaskan dari sesuatu yang sifatnya over, dan karena di sini kan di ikan koi ini kalau dari lihat bentuk ikan mas yang kita sama-sama konsumsi sama saja ya, tetapi di sini saya lihat ini ada sebuah warna-warni yang memang menjadikan sebuah satu keindahan tertentu di dalam ikan hias ini. Apakah pengaruh tidak dari makanan obat ataupun makanan yang lainnya nanti akan timbul warna-warna ataupun yang diharapkan untuk warnanya pinginnya ngejreng dan lain sebagainya begitu Pak Haji? Ada, betul. Memang pakannya ini kan
variatif ya untuk pakan ikan koi ini. Ada yang memang untuk cenderung menumbuhkan atau merangsang untuk warna merah, ada juga yang untuk merangsang warna hitam, dan juga ada yang untuk pertumbuhan badannya. Jadi Dari kita obat bisa- itu sendiri? dari pakan. Oh, dari pakan, bukan dari obat, bukan? Bukan, dari pakan. Jadi tergantung pakannya nanti. Kira-kira ini usia berapa lama nih Pak Jin? Apanya? Ini Ikannya. iya. Kalau saya lihat ini size-nya udah di ukuran 1,2 kilo ya. Ini paling besar ini 46 cm. 46. Oh, apa 46 cm? 46 cm. Heeh. Oh. Ini ukuran panjang. Heeh. Ini bukan ke berat tapi ke panjang. Oh, kepanjang. Kalau di sistemnya di ikan ini bukan dalam kilogram, bukan. Tetapi besar dan kecilnya, panjang atau Betul, pendeknya. Panjangnya, ukuran panjangnya. Itu yang menjadikan sebuah nilai harga yang fantastis mungkin ya Pak Ji. Betul. Semakin besar mungkin lebih semakin mahal juga. Betul. Kualitas juga tentunya. Besar, berkualitas, pasti mahal. Besar, Maksudnya kualitasnya dari warna. lihat dari warna, dari pola warnanya ini, dan juga dari kulitnya yang bersih, sehat, gitu. Iya. Jadi memang ada poin-poin tersendiri ya, misalkan ikan ini untuk hal seperti ini polanya yang bagus, terus ya kulitnya mulus, ya seperti itulah. Terus kemudian untuk nih kalau misalkan mohon maaf Pak Haji, kalau misalkan untuk ada kan ikan emas juga yang memang dasarnya itu boleh ataupun dihalalkan untuk dikonsumsi ya. Nah, tentunya dari ikan hias ini juga tentu sama dengan jenis ikan-ikan yang lain ya Pak Haji ya. Artinya bisa dikonsumsi. Nah, untuk arah seperti itu gimana nih? Ada perasaan bagaimana nih kalau kata bahasa Sundana mah dah aing mah lebar gitu Pak Haji. Ya halal, memang bisa dikonsumsi. Tapi ya nggak tega lah. Oh, jadi lebar gitu Pak Haji ya. Kayak mungkin seperti tadi yang Pak Haji bilang bahwasanya ada satu nilai kerinduan kepada hewan peliharaan kita ini. Betul. Gitu kan, nggak bakalan mungkin kalau kita konsumsi gitu ya Pak Haji. Betul, ini seperti teman, seperti keluarga gitu. Oh, seperti keluarga gitu. Apalagi kalau kayak seperti yang sekarang kita saksikan pemirsa, dengan belayan tangannya Pak Haji Asep ini dengan si ikan menjadi lebih linduk gitu ya, lebih lebih bersahabat ya. Mungkin ketika datang Pak Haji itu sendiri juga ikan sudah berdatangan pingin dibelai gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya bukan pengen dibelai sih. Pengen dikasih makan. Oh begitu. Iya. Dan tapi ini juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain Pak Haji, tidak hanya sebatas mungkin yang ngurusnya Pak Haji itu sendiri. Misalkan Pak Haji kan ada istri, ada anak gitu ya. Perlakuan itu semua si ikan ini apakah keakrabannya itu sama? Sama aja sebenarnya. Sama aja. Jadi tergantung kebiasaan kita kalau datang ke sini pasti makanya mau ngasih makan nih. Pasti bakal pada nyamperin. Oh gitu. Tapi yang sekarang ini paling senang ngasih makan ini istri saya sih. Oh malah jadi ibunya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji Asep Saifuddin SPD bahwasanya ukuran ini, kolam ini di dalam rumah kediaman beliau ukuran berapa Pak Haji? 2,5 meter kali 1 meter dengan ikan berapa jumlahnya, berapa ini yang sekarang ini? Kedalamannya 1,2 ya. Terus kemudian jumlah ikan yang di sini ada berapa? Ini 16, kemarin 19, dikurangi 3. Kan overload. Oh. Hari ini aja 3. Jadi overload dalam hal ini untuk nanti perkembangan dari size-nya itu sendiri ya? Satu perkembangan, kedua nanti dari kotorannya dikhawatirkan nanti malah menjadi Penyakit. banyak amonia di sini. Jadi untuk menjaga keseimbangan juga sih. Iya. Dan ini juga merupakan satu sirkulasi air
dan juga ini dibentuk dengan berbagai macam warna pemirsa. Di dalamnya ada lampu-lampu yang air mengalir bagaikan air terjun, karena memang ikan koi ini ataupun ikan jenis emas ini senang dengan adanya gemercik daripada air itu sendiri, maka menjadikan sebuah oksigen juga ya. Dan juga nampak di pinggir-pinggirnya ada satu tanaman-tanaman hias, bunga ros dan lain sebagainya, merupakan salah satu obat untuk melepas penat. Dan dalam hal ini juga dikreasikan dengan adanya satu kreasi cipta dan rasa, mungkin seperti itu. Dibentuk tidak hanya sebatas asal-asalan. Dan nampak juga pemirsa di sebelah kiri kanan juga ada tanaman-tanaman hias yang juga sama-sama merupakan salah satu obat pelepas penat rasa itu sendiri pemirsa. Ini dia pemirsa, salah satu hewan kesayangannya, ikan kesayangannya. Subhanallah. Dengan begitu, nah inilah mungkin salah satu obat pelepas penatnya ini ya. Bayangkan kita ketika capek, ketika dengan sahabat-sahabat disambut oleh sahabat-sahabatnya yang diurus dari kecil hingga dewasa, ukuran dewasa pada saat ini, dengan belayan lembut dari seorang Pak Haji Asep Saifuddin SPD selaku penggiat hobi. Subhanallah. Ada dikasih nama nggak per apa namanya, per jenisnya Pak Haji? Oh enggak. Memang ada jenis-jenis sendiri. Jenis-jenis ini berapa jenis? Berapa ya? Ada takoi, ada koa, ada sushi, ada platinum, ada hijau. Kalau dilihat dengar dari kata-katanya ini kemungkinan indukan ataupun jenis ini, spesies ini dari Jepang ya Pak Haji ya? Betul, awalnya dari Jepang, tapi kan sudah banyak sih yang lokal, yang ini apa? Sama petani lokal juga bagus. Oh, tapi tetap pada prinsipnya dari segi harga juga apa namanya bisa diakui ataupun bisa ini kan dengan dunia luar gitu ya, artinya di luar negeri gitu. Terus kemudian kan suka ada kontes ya, kontes ikan koi. Pernah nggak Pak Haji mengikuti kontes dari ikan hias ini? Belum serahkan, cuma menyaksikan. Sering ya? Barangkali belum apa namanya, belum ada, bukan minat ya, dalam arti suatu saat pasti minat pasti ada ya. Mungkin ada apa namanya, apa yang dijagokan mungkin ya. Ini dia pemirsa. Berarti kalau sudah merasa kenyang, dia itu apa namanya, nggak seperti tadi ya. Dan juga memang kalau dengan adanya overload daripada mengasih makanan itu sendiri, tentunya bukan menjadi satu vitamin, tetapi akan menjadi sebuah penyakit yang nantinya akan berdampak negatif kepada ikan peliharaan tersebut. Dan juga mungkin pemirsa yang lain di luar sana bisa ikut dari hasil perbincangan ini, bisa terinspirasi untuk membuat ataupun mengikuti daripada jejak penggiat hobi Bapak Haji Asep Saifuddin SPD ini. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya dengan adanya ikan peliharaan ini sebagai sahabat dan juga merupakan sebuah obat pelepas dari penat yang selalu dilakukan aktivitas sehari-hari. Sore hari menjelang malam ini saya bersama Bapak Haji Asep Saifuddin SPD, pemilik kolam dan salah satu juga penggiat
dari hobi ikan koi ini. Pak Haji, terima kasih banyak atas ruang waktu yang saya berikan sama saya, dan jangan lupa pemirsa untuk selalu mendukung channel ini, Aceng Saiful Ahmad Channel, dan subscribe, like, dan komen, juga share, dan juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi yang tadi diobrolkan sama Pak Haji Asep Saiful ini tentang hobi dan juga salah satu obat dari sebuah penat rasa ketika di luar sana, penat perasaan, pemikiran, tetapi kembali ke rumah dengan ketemunya sahabat-sahabat beliau, seekor ikan peliharaannya menjadikan salah satu obat yang paling mujarab. Demikian pemirsa, Aceng Saiful Ahmad Channel melaporkan dan membagikan konten ini untuk pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten yang lainnya.